Gua absen dulu ya. Alifa, Wilda, Sepia, Rizka, Rizky, Windy, ada Bu, Citra, ada Bu, semua ya. Masuk. Nah, hari ini kita akan belajar bukti transaksi dalam akuntansi. Untuk pertemuan sebelumnya ada yang ingat belajar apa kita? Pengertian akuntansi. Iya. Ada yang tahu nggak pengertian akuntansi itu apa? Saya Bu. Boleh. Proses akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas seperti perusahaan dan organisasi. Betul sekali. Jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisis, laporan keuangan untuk mencapai tujuan yang relevan. Nah, yang pertama ini, berdiri dulu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama mampu memahami bukti transaksi, yang kedua mampu memahami laporan keuangan, dan yang ketiga mampu membuat hasil bukti transaksi. Nah, untuk pengertian bukti transaksi yaitu bukti transaksi merupakan dokumen yang digunakan oleh perusahaan dasar pencatatan di dalam buku harian atau jurnal. Nah, sementara itu bukti transaksi digunakan untuk memastikan keabsahan transaksi yang tercatat dan digunakan sebagai acuan terjadi masalah di kemudian hari. Nah, untuk perbedaan bukti transaksi itu ada dua. Yang pertama, internal dan eksternal. Kalau internal itu digunakan di dalam perusahaan. Contohnya itu kas masuk, kas keluar, dan bukti memo. Sedangkan eksternal adalah bukti transaksi yang berada di luar perusahaan. Contohnya itu kayak faktur, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis transaksi. Ibu di sini ada gambar contoh-contoh jenis transaksi. Boleh tolong dibantu? Kelihatan nggak? Nah, jadi yang pertama ini ada faktur. Faktur itu adalah transaksi penjualan atau pembelian barang dagang atau jasa secara kredit. Nah, faktur ini dibuat oleh penjual yang nantinya akan dikirim ke pihak pembeli. Nah, selanjutnya ada nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan yang telah pelanggan beli untuk mencapai tujuan. Misalnya tuh kalau misalkan pelanggan tersebut itu mengembalikan barangnya, jadi otomatis barangnya itu mungkin rusak atau cacat. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit ini sama seperti nota debit ya. Bedanya itu
Dia mengembalikan juga, tapi mengembalikan oleh dari pemasok. Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya ini ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang, dagang atau jasa secara tunai. Selanjutnya ada bukti memorial. Tahu nggak arti bukti apa itu bukti memorial? Ada yang tahu? Saya Bu. Boleh. Bukti memorial adalah bukti yang dibuat untuk keperluan internal perusahaan. Nah, bukti ini biasanya digunakan untuk keperluan antar bagian atau antar departemen di lingkungan perusahaan. Iya, betul sekali. Terima kasih, Doda. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah dokumen bisnis jika perusahaan mengeluarkan kas secara tunai. Nah, kalau bukti kas masuk ini dokumen bisnis perusahaan bahwa perusahaan telah mendapatkan uang secara tunai. Jadi in out. Nah, selanjutnya cek. Sebelumnya ada yang pernah melihat cek atau tahu apa itu cek? Saya Bu. Boleh saya lihat. Nah, jadi cek ini merupakan surat perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayar jumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya ditunjuk dalam cek tersebut. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi tahu ya cek itu apa? Nah, selanjutnya ini ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh pihak penerima. Jadi kalau misalkan kalian beli barangnya banyak, itu kan otomatis dapat kan kwitansinya berapa gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada billet giro. Billet giro ini adalah surat perintah pemindah bukuan dari suatu bank yang bersangkutan untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek. Ada pertanyaan sampai sini? Atau belum paham? Nah, sekarang Ibu mau membagi dua kelompok besar. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tapi Ibu mau nama kelompoknya ini nama buah-buahan ya. Jadi terserah, bebas. Nah, jadi tugasnya ini kalian membuat bukti-bukti transaksi yang ini secara internal, yang ini secara eksternal. Jadi kalian nanti cari pengertiannya dan cara penggunaannya. Paham? Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Silakan kumpul dalam kelompoknya. Pastinya mati ya, panas ya. Gimana ini paling enak? Emang mati atau gimana ini ya? Tadi mati juga. Jadi kita kelompok apa? Terserah nama buahnya berapa. 5. Ini buah apa namanya? Kita kecil-kecil tapi nyebut Apa nih? Dragon fruit.
buah naga. Iya. Kalau ini kok apa? Buah apa? Buah enak. Lucu. Itu juga setuju. Oh, kamu doang. Iya. Iya, bentar. Soalnya itu gantung pintar kemarin lewat. Buah naga. Buah kaktus aja itu kan yang mati kan. Ada buah kaktus yang bisa dimakan. Buah pam. Atau faktor Nanti kalau selesai dipresentasiin ya. Iya, Bu. Semua kelompok maju nanti. Iya, Bu. faktor maksudnya pemerintah menjual Bu, ini mau nanya. Iya. menjual iklan maksudnya sebagai Diskusi ya, diskusi jangan meneror kebijakan. dasar bicara transaksi penjualan. AC-nya mati. Ibu cari OB dulu ya. Iya, Bu. Oh. Jadi kita perbatasan. Udah selesai? Belum.
Coba ibu lihat dulu. Ya, ibu tunggu kok. Berapa menit lagi, Bu? 4 menit lagi ya. Yang mana yang belum? Ada ibu. Susah gak? Susah gak sih? Susah. Enggak. Atau kelompok keempat mudah katanya. Aduh, kita Sombong. sombong. Jangan berantem, jangan berantem. Jangan berantem. Tadi Risma. Ini kan kayak semarin. Dua menit lagi ya. Iya, Bu. Gantian aja nulisnya, jangan citra semua. Oh, Jadi tulisannya kecil, Bu. Oh. Nih, kelompok mereka nih, ganti-gantian. Iya, Bu, kita nggak bau nih, Bu. Nggak bau, Bu, bercanda saya. Iya, Bu. Ya, ini tinggal apa yang dicari? Sisa satu, Bu. Apa itu? Lihat Gio.
Siapa yang maju duluan? Sudah? Dikit lagi Bu. Itu udah tadi. Udah. Nulis. Enggak, dia tambahin catatan. Lagi kita juga. Udah jangan berantem ya jangan. Tapi ini udah mau beres kok. Ini juga udah mulai. Iya ini masih nulis. Masa udah gede berantem sih kali? Kasihan Bu. Berantem gitu. Debat ini tuh namanya. Rizky masuk banyak gara-gara buku di kelas. Rizky Aditya ya? Pokoknya ya Rizky ya. Iya benar Bu. Next. Udah? Ibu hitung ya. Ibu hitung. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 selesai. Rasanya Ya, sweet. Siapa yang mau sweet dari kelompok ini? Ketua ini siapa yang sweet? Ketua siapa ketuanya? Ricky sama Winnie. Tiga kali. Yes. Tiga kali. Satu. Sama. Dua. Duluan. Tangan dulu dong. Ini gimana kita di sini? Ya, buat. Oke, jadi di sini perkenalkan kita dari kelompok satu. Iya. Iya, kelompok satu. Ulang, maaf ya guys. Oke, perkenalkan kita dari kelompok Dragon Fruit. Jangan ketawa. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kita terkait dengan jenis bukti internal. Nah, yang pertama itu ada bukti kas keluar, yang kedua bukti kas masuk, yang ketiga bukti kas memorial, yang keempat cek, yang kelima biaya giro. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi dan penggunaan dari bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai dan kas. Nah, digunakan pada saat perusahaan membayar tagihan, utang, pembelian tunai, atau biaya operasionalnya. Biasanya juga dilampiri dengan dokumen seperti faktur ataupun nota. Terus yang kedua ada bukti kas masuk, di mana bukti kas masuk merupakan dokumen yang mencatat penerimaan uang tunai ke dalam kas perusahaan. Digunakan untuk pada saat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, penerima piutang, penjualan tunai atau pendapatan lainnya. Nah, yang kedua di sini ada, yang ketiga di sini ada bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen internal yang digunakan untuk mencatat transaksi non-kas atau penyesuaian yang tidak memiliki bukti transaksi fisik. Nah, digunakannya untuk mencatat penyusutan aset, penyesuaian jurnal, pembelian Kesalahan pencatatan dan alokasi biaya. Selanjutnya ada cek. Jadi cek ini surat pencatatan perintah. Jadi cek ini adalah
surat perintah dari pemilik rekening bank kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada penerima atau pemegang cek. Nah, fungsinya untuk membayar transaksi secara tidak langsung, biasanya dalam jumlah besar, misalnya pembayaran kepada pemasok atau mitra bisnis. Terakhir itu biaya giro, di mana biaya giro ini surat perintah dari nasabah kepada bank untuk pemindah bukuan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening pihak yang lain. Terus digunakan atau dipakai sebagai alat pembayaran non tunai antar perusahaan dan tidak dapat diuangkan langsung seperti cek, tetapi hanya untuk pemindah bukuan antar pembeli saja. Jadi sekian presentasi kami terkait jenis bukti transaksi internal. Terima kasih. Lanjut ke kelompok 2. Yeay. Mulai kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kami dari Alpukat Buah Terema. kita akan mempresentasikan terkait bukti transaksi eksternal. Yang pertama ada faktur. Nah, faktur adalah dokumen yang diterbitkan penjual sebagai bukti penjualan barang atau jasa secara kredit. Penggunaannya digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Yang kedua ada kwitansi, merupakan bukti penerimaan uang yang diberikan oleh penerima uang kepada pemberi uang. Untuk pembayaran tunai seperti bayar utang, pelunasan piutang, pembayaran jasa, biasanya disertai tanda tangan penerima dan materai. Selanjutnya itu ada nota kontan. Nah, nota kontan itu merupakan dokumen bukti transaksi pembelian atau penjualan barang secara tunai. Nah, biasanya digunakan ketika melakukan pembayaran langsung dibayar saat transaksi terjadi. Nah, ini tuh diterbitkan oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Yang keempat ada nota debit, yaitu dokumen yang dibuat pembeli dan dikirimkan kepada penjual sebagai pemberitahuan bahwa akun penjual didebitkan atau dikurangkan karena kesalahan ada. Nah, penggunaannya itu digunakan dalam kasus pengembalian barang rusak atau barang yang tidak sesuai. Yang terakhir itu ada nota kredit, pengertiannya dokumen yang dibuat oleh penjual dan dikirimkan kepada pembeli sebagai pemberitahuan bahwa akan pembelian barang atau potongan harga. Penggunaannya digunakan untuk mencatat pembelian barang oleh pembeli nota ini menjadi dasar pencatatan pengukuran utang pembelian terhadap penjualan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ya? Jam 9. Udah mau habis ya waktunya? Iya, Bu. Nah, karena udah mau habis waktunya, Ibu mau main talking stick untuk menentukan siapa yang bakal menyimpulkan materi hari ini. Aduh. Oh, Nyanyi. apa lagunya? Burung kakak aja Bu. Blackpink. Oh, Blackpink. Banyak kan dong? Burung kakak aja Bu. Satu. Burung kakak Bu. Itu yang Satu. rumah. Udah berbakat tua dari Alifa. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Anjing,
dokumen yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal, serta memastikan keabsahan transaksi. Nah, bukti transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu bukti internal dan juga eksternal. Jadi itu ya. Jadi bukti transaksi adalah dokumen untuk mencatat dan membuktikan keabsahan transaksi. Nah, tadi kan buktinya ada dua tuh, ada internal dan eksternal. Nah, Ibu kira cukup sekian ya pelajaran hari ini. Ya, Bu. Ada jam lagi nggak kalian? Ada. Apa di sini? IPS. Ibu siapa? Risma. Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Makasih ya untuk hari ini. Ya.